Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Tiara Mahardika Salsabila. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai jenis-jenis fonem. Fonem itu apa sih? Fonem itu adalah unit terkecil dari bunyi dalam suatu bahasa yang dapat membedakan makna. Fonem ini terbagi menjadi 6 jenis. Pertama, fonem alofon. Kedua, fonem vokal. Ketiga, fonem konsonan. Keempat, fonem semivokal. Kelima, fonem diftong. Dan yang terakhir ada fonem suprasegmental. Pertama, ada fonem alofon. Fonem alofon atau alofon adalah bunyi bahasa dari fon yang sama akan tetapi kedudukannya dapat berbeda. Alofon dapat dilihat dari kedudukannya seperti awal, tengah, dan akhir. Berikut contoh penggunaannya dalam kata huruf P yang kita ambil. Huruf P pada awal kata seperti padi, cara pengucapannya dengan huruf P dihembuskan. Padi. Artinya tanaman budidaya yang menghasilkan beras. Huruf P pada tengah-tengah kata seperti kapas. Kapas cara pengucapannya yaitu dengan huruf P ditahan. Kapas adalah serat alami yang berasal dari buah tanaman kapas. Huruf P pada akhir kata yaitu atap. Cara pengucapannya yaitu dengan huruf P dihentikan. Atap. Atap adalah bagian teratas bangunan yang berfungsi untuk menutup dan melindungi. Kedua, ada fonem vokal. Vokal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan tanpa hambatan aliran udara di dalam rongga mulut. Contohnya ada huruf A, I, U, E, O. A diucapkan dengan lidah tidak menyentuh langit-langit mulut atau datar dengan bentuk mulut tidak bulat. Contohnya pada kata ayam. Lalu huruf I diucapkan dengan lidah tidak menyentuh langit-langit mulut atau datar dengan bentuk mulut melebar. Contohnya ikan. Huruf U diucapkan dengan lidah tidak menyentuh langit-langit mulut atau menggantung di tengah dengan bentuk mulut bulat. Contohnya umur. Huruf E diucapkan dengan lidah tidak menyentuh langit-langit mulut atau menggantung di tengah dengan bentuk mulut melebar. Contohnya esa. Huruf O diucapkan dengan lidah tidak menyentuh langit-langit mulut tapi sedikit masuk ke dalam dengan bentuk mulut membulat penuh. Contohnya otak. Ketiga, ada fonem konsonan. Konsonan adalah bunyi yang terbentuk ketika arus udara mengalami hambatan oleh alat ucap di mulut dan di hidung. Konsonan terbagi menjadi dua, konsonan hambat dan konsonan letup. Konsonan hambat yaitu bunyi yang dihasilkan dari penyempitan udara dengan tidak menghentikan sepenuhnya. Kita ambil contoh huruf M. Contoh katanya yaitu mereka. Lalu ada konsonan letup yaitu bunyi yang dihasilkan dengan menghambat aliran udara di titik dalam rongga mulut lalu melepaskannya secara tiba-tiba seperti huruf P. Contoh katanya panen. Keempat, ada fonem semivokal. Semivokal adalah bunyi bahasa yang memiliki karakteristik antara vokal dan konsonan. Tidak membentuk suku kata sendiri, tetapi selalu muncul dalam kombinasi dengan vokal penuh untuk membentuk diftong. Semivokal sering ditandai dengan dua huruf, yaitu huruf Y dan W. Huruf Y biasanya ada pada kata dia. Penulisannya DIA, namun jika diucapkan seperti terdengar DIYA. Lalu pada huruf W, biasanya pada kata uang. Penulisannya UANG, tetapi ketika diucapkan terdengar seperti UWANG. 5. Ada fonem diftong. Diftong adalah gabungan dua bunyi vokal yang diucapkan sekaligus dalam satu suku kata dan menghasilkan satu bunyi, bukan dua bunyi terpisah. Contohnya pada gabungan huruf AI atau dibaca ai. Contoh katanya seperti rantai, sungai, dan helai. Lalu ada OI atau biasa dibaca OI seperti pada kata amboy, konvoy, dan sepoi. Lalu
pada gabungan huruf AU atau dibaca AU. Seperti contohnya pada kata pulau, bakau, dan pisau. Selanjutnya ada fonem suprasegmental. Suprasegmental adalah fitur-fitur bunyi seperti tekanan, nada, intonasi, dan jeda yang tidak dapat dipisahkan dari fonem segmental, yaitu vokal dan konsonan, tetapi menyertainya untuk membedakan makna dan ujaran. Contohnya pada kata bulan, jika durasinya mengucapkannya dengan kekecewaan akan menghasilkan durasi pada U menjadi lebih banyak. Contoh bulan. Lalu ada jeda di mana jeda ini, diikuti oleh kata selanjutnya. Seperti bulan depan kita hujan. Lalu ada nada. Jika kagum akan cenderung naik di akhir kalimat, sedangkan datar itu akan menurun di akhir kalimat. Lalu ada tekanan. Biasanya dalam kata bulan, tekanan itu terdapat pada suku kata terakhir yaitu lan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.